Berapa gaji Anda? Punya mobil berapa? Rumah milik sendiri atau ngontrak? Token listrik habis berapa setiap bulan? Pakai AC atau tidak? Pertanyaan sederhana, tapi tunggu dulu. Kenapa negara perlu tahu sampai sedetail itu? Apakah ini benar-benar sensus untuk membantu rakyat? Atau justru sebuah operasi besar-besaran untuk memetakan kondisi ekonomi, aset, dan kemampuan finansial masyarakat Indonesia? Ketika petugas datang dari rumah ke rumah membawa daftar pertanyaan yang menyentuh wilayah paling pribadi warga, satu pertanyaan mulai bergema di berbagai daerah. Sensus ekonomi, memetakan kesejahteraan rakyat atau memetakan harta rakyat. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional. Data yang dikumpulkan disebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan UMKM, kredit usaha rakyat, program pelatihan usaha, hingga perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Di atas kertas, tujuan ini terdengar sangat masuk akal. Tidak ada kebijakan yang baik tanpa data yang baik. Tidak ada pembangunan yang efektif tanpa mengetahui kondisi real masyarakat. Namun persoalannya bukan terletak pada tujuan. Persoalannya terletak pada bagaimana data itu dikumpulkan dan sejauh mana negara masuk ke ruang privat warga. Keluhan masyarakat mulai bermunculan. Banyak warga mengaku merasa tidak nyaman ketika harus menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dianggap terlalu pribadi. Mulai dari pekerjaan pasangan, jumlah penghasilan keluarga, konsumsi listrik bulanan, kepemilikan kendaraan, jenis bahan bakar rumah tangga, hingga status kepemilikan rumah. Mungkin orang mengira berkaitan dengan pajak. Karena saya mensensus data ekonomi keluarga, di situ saya dikira tukang pinjol. Bagi sebagian masyarakat, pendataan ini bukan lagi sekadar sensus ekonomi, melainkan interogasi ekonomi. Yang membuat publik bertanya-tanya adalah, mengapa daftar aset seringkali mendapat perhatian besar, sementara persoalan yang benar-benar mereka hadapi justru terasa kurang mendapat ruang. Kecurigaan publik semakin membesar ketika muncul kekhawatiran bahwa data tersebut suatu hari dapat digunakan sebagai dasar lahirnya kebijakan baru yang membebani masyarakat. Benar atau tidak, persepsi itu sudah terlanjur hidup di tengah publik. Di beberapa wilayah, bahkan muncul bentuk penolakan terbuka terhadap petugas sensus. Fenomena ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Masalah terbesar pemerintah bukan kekurangan formulir, melainkan kekurangan kepercayaan. Karena ketika kepercayaan mulai hilang, setiap pertanyaan akan dianggap sebagai ancaman. Dan setiap pendataan akan dicurigai memiliki agenda tersembunyi. Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki argumen yang tidak bisa diabaikan. Tanpa data yang lengkap, bantuan sosial bisa salah sasaran, program UMKM bisa jatuh ke tangan yang tidak berhak, pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan dukungan justru bisa terlewat. Masalahnya, manfaat jangka panjang tersebut harus dibayar dengan biaya yang tidak kecil. Negara menggelontorkan anggaran besar untuk mendata jutaan unit usaha di seluruh Indonesia. Ironisnya, akurasi hasilnya tetap bergantung pada satu hal sederhana. Apakah masyarakat percaya dan menjawab dengan jujur? Jika kepercayaan tidak ada, maka angka yang terkumpul bisa menjadi statistik yang rapih tetapi jauh dari kenyataan. Sorotan terbesar justru muncul pada substansi. Pertanyaannya, banyak warga merasa negara lebih semangat menghitung apa yang mereka miliki dibanding mendengar apa yang mereka alami. Berapa kendaraan yang dimiliki, berapa besar konsumsi listrik, seberapa besar aset rumah tangga. Tapi pertanyaannya tentang sulitnya modal usaha, mahalnya bahan baku, lesunya daya beli masyarakat, atau beratnya persaingan pasar seringkali tidak terdengar sekeras pendataan aset. Akibatnya muncul kesan yang sulit dihindari. Negara lebih sibuk menghitung kekayaan daripada memahami kesulitan. Pada akhirnya, sensus ekonomi bukan sekadar soal angka, bukan sekadar formulir, dan bukan sekadar database. Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik, karena data terbaik bukan lahir dari pertanyaan yang paling banyak, tetapi dari keyakinan masyarakat bahwa informasi yang mereka berikan benar-benar digunakan untuk memperbaiki hidup mereka. Maka pertanyaannya sekarang, sensus ekonomi memang untuk memetakan kesejahteraan rakyat atau justru untuk memetakan harta rakyat?